saya Kurniawan Yulianto. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Mar. Jangan lupa nonton Anhan Official dan pasti ada video-video yang luar biasa. Terima kasih. Bola jangan lupa bola. Baik saudara penonton, kick off pertandingan babak yang pertama bergulir ditemani Wahyu Ardiansah dan juga Bapak Haji Khairulo mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Ya saudara, pelanggaran terjadi di menit awal pertandingan babak yang pertama. Tendangan bebas untuk kesebelasan JC saudara, Dayat Arnau yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas saudara. Kepada siapa bola akan terarah, mundur beberapa langkah, Dayat berikan umpan kepada Wildan, bebas tanpa kawalan, Wildan lepaskan crossing, Adil Baro. Kita saksikan saudara penonton ruang emas di menit awal babak yang pertama saudara, yang dimiliki oleh atakan kesebelasan JC, tetapi sangat disayangkan saudara penonton, sundulan kepala yang dilepaskan oleh Ade Alvaro tidak tepat sasaran dan akhirnya gagal untuk membawa kesebelasan JC unggul atas lawannya kesebelasan Putra Persiwa. Ya saudara, menit awal yang kita ketahui merupakan menit krusial dalam permainan sepak bola, berhasil dimanfaatkan oleh para pemain dari kesebelasan JC saudara untuk setidaknya membahayakan gawang dari kesebelasan Putra Persiwa. Dan kita saksikan kini kesebelasan JC bangun serangan berhasil diantisipasi oleh Junaid Mahendra, kirim umpan langsung ke tengah lapangan pertandingan. Nanda saudara, masih Nanda berikan kepada Anjero, Nanda kembali kita lihat mencari celah di lini pertahanan kesebelasan JC. Oh, kerjasama satu yang cukup cantik. Oh saudara, kita lihat kombinasi segitiga yang diperagakan oleh pemain dari kesebelasan Putra Persiwa, Nanda, Teguh dan Indra, tetapi sangat disayangkan kita lihat saudara, gagal untuk membongkar lini pertahanan kesebelasan JC pada pertandingan babak yang pertama ini. Baik saudara, kita lihat kini bola melambung disundul oleh Wildan berikan umpan jatuh di kaki Teguh angkat bola berikan kepada pemain kesebelasan Persiwa lainnya. Kita saksikan dari Ucup lepaskan syuting, tetapi sangat disayangkan saudara, tendangan spekulasi yang dilepaskan oleh Ucup masih melemah dan akhirnya berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Mahendra. Selamat sementara saudara, kita lihat gawang dari kesebelasan JC kembali datang gempuran dari kesebelasan Putra Persiwa ke belakang kepada Anjero. Kita saksikan play on saudara, dan kini bola jatuh dalam penguasaan pemain kesebelasan JC Arai Suhendri. Arai berikan umpan kepada rekannya, kita saksikan Arije, tetapi lepas bola dari kontrol pemain kesebelasan JC, terjadi perebutan bola saudara. Nanda berikan umpan kepada Teguh, melebar berikan kepada Anjero kepada Teguh, kembali kita saksikan saudara, Putra Persiwa. Oh, cantik umpan terobosan Teguh kepada Nanda, tetapi bola berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan JC. Dayat Arno kirim umpan panjang, kembali terbaca oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Persiwa, dan kita saksikan kini bola jatuh dalam penguasaan Ojel, masih Ojel. Ipul berhasil mencuri penguasaan bola, dan kita saksikan kini Arije, masih Arije lepaskan umpan terobosan Arai Suhendri. Ipul yang dituju, kombinasi yang cukup baik, tetapi sangat disayangkan kita saksikan saudara penonton, bola berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Persiwa. Ya, sebuah tontonan yang siap menggaransi sesuatu yang sangat menarik kita akan dapatkan pada pertandingan terakhir di babak quarter final event turnamen Hercules Cup tahun 2022 saudara, di mana kesebelasan JC bangun serangan, tetapi sangat disayangkan saudara, lemparan ke dalam yang dilepaskan oleh
unit berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang kesebelasan Putra Persiba Tegar, dan akhirnya aman sementara gawang dari kesebelasan Putra Persiba. Baik saudara penonton, kita tahu apa yang terjadi, kepleset pemain dari kesebelasan JC, dan akhirnya kita saksikan kini pertandingan tersendat sementara karena sang pengadil melihat ada pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan JC terhadap pemain Putra Persiba. Ojel saudara yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Putra Persiba mundur beberapa langkah. Ojel saudara penonton, angkat bola berikan kepada Nanda, berhasil diamankan tetapi datang bantuan MCH, masih MCH melebar berikan kepada Peri Ucup. Peri Ucup saudara penonton, kita saksikan kepada Khotib kembali, terjadi perebutan bola dimenangkan pemain kesebelasan JC. Kantor kita saksikan saudara penonton, Ade Alvaro melewati satu pemain, dorong bola kepada Arai, kembali bola tercuri oleh pemain dari kesebelasan Putra Persiba. Ucup kembali kita saksikan kantor dilakukan kesebelasan Putra Persiba. Indra lepaskan umpan, apa yang terjadi kita saksikan saudara penonton, umpan terobosan kiriman pemain kesebelasan Putra Persiba sementara gagal karena asisten pengadil melihat pergerakan pemain kesebelasan Putra Persiba berada pada posisi offside dan melahirkan tendangan bebas bagi kesebelasan JC. Apa yang terjadi? Miskomunikasi yang dialami oleh barisan bertahan kesebelasan Putra Persiba. Beruntung saja bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Tegar. Kembali jual beli serangan terus terjadi pada pertandingan babak yang pertama saudara. Kita saksikan kiri kesebelasan JC, Ibu lepaskan umpan kepada Sumarna yang dituju, tetapi sangat disayangkan saudara, antisipasi yang dilakukan oleh barisan bertahan dari kesebelasan Putra Persiba membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan spekulasi Sumarna saudara melebar berikan kepada kompatriotnya Arijek, tetapi beruntung saja pergerakan bola sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton, kita saksikan bagi kesebelasan Putra Persiba. Tendangan bebas nampak terjadi. Ojel angkat bola berikan kepada Indra yang dituju Junet saudara penonton, penyumbang satu gol bagi kesebelasan JC ketika kesebelasan JC mengalahkan kesebelasan LPM seperti pada pertandingan sebelumnya. Dan kita lihat kiri pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Putra Persiba. Terjadi perebutan bola saudara, kita saksikan dimenangkan pemain kesebelasan JC, tetapi sang pengadil melihat ada pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan JC. Tendangan bebas bagi kesebelasan Putra Persiba. Masih imbang tanpa gol. Pertandingan babak yang pertama, partai terakhir di kuarter final event turnamen Hercules Cup tahun 2022 saudara, yang juga diprakarsai oleh Bapak Haji Joko. Kita saksikan saudara penonton yang mempertandingkan kesebelasan Putra Persiba bertanding berhadapan dengan kesebelasan JC. Kita saksikan kembali umpan tendangan dilakukan pemain dari kesebelasan JC, tetapi berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Persiba dan pergerakan bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Cuaca yang juga kembali kita rasakan sangat bersahabat terjadi pada pertandingan antara kesebelasan JC bertanding berhadapan dengan kesebelasan Putra Persiba saudara. Tim yang akan bertanding yang akan memenangkan pertandingan pada sore hari ini sudah ditunggu oleh kesebelasan MDL yang pada pertandingan sebelumnya berhasil mengalahkan kesebelasan Porba. Akankah kesebelasan Putra Persiba atau malah sebaliknya kesebelasan JC? Waktulah yang akan menjawab saudara, di mana kesebelasan JC lewat umpan panjang kiriman Koja berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan Putra Persiba Arai Suhendri. Dorong bola berikan kepada Koja. Oh saudara, kita saksikan sebuah umpan yang berbau tendangan spekulasi yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan JC saudara, di mana kita saksikan saudara penonton loyalitas yang begitu tinggi juga ditunjukkan oleh masyarakat Perigi Lama saudara. Mereka rela mengecat badan mereka rela untuk bisa memberikan support dan juga semangat bagi para pemain kesebelasan JC
yang bertanding di lapangan sepak bola putra Persiba saudara penonton. Kita saksikan saudara kembali kini kesebelasan JC bangun serangan, nampak kita lihat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan putra Persiba. Ya saudara, tendangan gawang untuk kesebelasan putra Persiba. Saiful lakukan sudah berikan kepada Indra. Ada pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan putra Persiba. Tendangan bebas untuk kesebelasan JC. Baik saudara, Junet berikan umpan kepada rekannya. Kita saksikan Ari Jack lepaskan shooting, tetapi saudara bola berhasil diamankan oleh penjaga gawang dari kesebelasan putra Persiba Tegar dan akhirnya aman sementara gawang dari kesebelasan putra Persiba. Ya, kembali permainan sedikit dikuasai pemain kesebelasan JC ketika pertandingan babak yang pertama mulai bergerak memasuki menit medio saudara, di mana kita lihat saudara penonton kembali gempuran dilakukan kesebelasan JC terpilih oleh pemain bertahan putra Persiba dan kita saksikan Bekil Angelo membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan setelah menyentuh pemain bertahan JC Wildan dan kita saksikan saudara lemparan ke dalam untuk kesebelasan JC terjadi. Wildan berikan kepada Ipul kepada Arai Suhendri. Arai masih Arai kuasai bola, masih Arai kita saksikan mencari rekan, berikan kepada Ipul, masih Ipul saudara terus mendribling bola melebar berikan kepada Wildan, masih Wildan kepada Arai. Coba bersabar para pemain kesebelasan JC saudara, kita saksikan kini Wildan lepaskan crossing, ada yang parah dan sangat disayangkan kita saksikan saudara penonton Ade Alvaro yang terlibat pada perebutan bola nampak divonis melakukan pelanggaran handsball dan akhirnya gagal saudara kesempatan kesebelasan JC untuk leading atas lawannya kesebelasan putra Persiba pada pertandingan babak yang pertama ini saudara. Kita saksikan dua kali umpan crossing yang sangat memanjakan dikirimkan oleh Wildan saudara, itu menjadi sebuah pertanda dan juga sinyal bagi lini pertahanan kesebelasan putra Persiba yang kembali tergempur dari kaki Ari Jack, tetapi MCH berhasil melakukan intercept bola dengan baik. Oce lepaskan umpan, sangat disayangkan saudara penonton, gempuran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan putra Persiba tersendat karena asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi. John Rapi berikan kepada Arai Suhendri, masih Arai terpotong oleh pemain bertahan kesebelasan putra Persiba dan tertek dilakukan putra Persiba saudara dari kaki pemain mereka. Kita saksikan saudara penonton dari ucuk Indra datang mensupport Nanda, masih Nanda kepada Indra. Kembali kita lihat bola dalam penguasaan pemain kesebelasan putra Persiba, teguh kepada Nanda, masih Nanda. Kombinasi 1-2 yang terbaca oleh pemain kesebelasan JC dan tertek dilakukan JC dari kaki Sumarna, masih Sumarna melewati dua pemain putra Persiba. Sumarna kita saksikan saudara penonton, gempuran bertubi-tubi terus dilakukan pemain kesebelasan JC, tetapi beruntung kehebatan penjaga gawang putra Persiba Tegar berhasil mengamankan gawang putra Persiba dari gempuran yang diperagakan pemain kesebelasan JC. Datang lagi tekanan saudara penonton, Gaya Darno, sebuah tembakan spekulasi saudara yang dilepaskan oleh Dayat Arno cukup baik, tetapi sangat disayangkan kita lihat penjaga gawang dari kesebelasan putra Persiba Tegar berhasil menepis tendangan yang dilepaskan oleh Dayat Arno dan akhirnya gagal peluang bagi kesebelasan JC untuk leading atas lawannya kesebelasan putra Persiba. Baik saudara penonton, pelanggaran dilakukan oleh namanya nyusul aja ya, wasit pergantian pemain putra Persiba Angelo keluar, masuk Cawang. Jero.
Baik kok, kertas Pak Ibu, namanya. Gawang. Ya, sini. Biasa main tinju, main bola. Ya, saudara, kita saksikan perubahan dilakukan kesebelasan Putra Porsiba, di mana Anjero akhirnya ditarik keluar dan masuk cawan, saudara. Pertandingan yang memang berlangsung pada tensi yang cukup tinggi karena kita ketahui ini merupakan pertandingan yang sangat bergengsi untuk memperebutkan selembar tiket terakhir ke babak semifinal event turnamen Hercules Cup tahun 2022, saudara. Baik, kita saksikan saudara penonton, gawang dari kesebelasan Putra Porsiba beberapa kali diancam lewat tendangan-tendangan keras yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan JC, termasuk yang terakhir dilakukan oleh Dayat Arnold, dan kembali umpan cantik Sumarna. Lagi-lagi kita saksikan saudara, penjaga gawang dari kesebelasan Putra Porsiba Tegar berhasil meninju tembakan voli yang dilepaskan oleh Sumarna dan akhirnya menggagalkan kesempatan kesebelasan JC untuk leading atas lawannya kesebelasan Putra Porsiba. Baik saudara penonton, 3 kali tercatat penjaga gawang kesebelasan Putra Porsiba Tegar berhasil menepis dan juga menggagalkan tendangan-tendangan keras yang dilakukan pemain kesebelasan JC dari luar kotak penalti, saudara. Tetapi itu bukan menjadi garansi. Artinya saudara penonton, para pemain dari kesebelasan Putra Porsiba secepatnya harus bisa untuk membendung manuver serangan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan JC. Dan kali ini saudara penonton, si pemilik tendangan 80 juta Junet, pemain yang juga sudah menyumbangkan 1 gol lewat tendangan bebas saudara pada pertandingan sebelumnya, kini kembali dipercayakan sebagai algojo tendangan bebas. Tetapi kali ini saudara, jarak tembak yang nampaknya juga cukup jauh dan kita saksikan membuat Junet gagal untuk mengerahkan tendangan andalannya dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang untuk kesebelasan Putra Porsiba. Kembali pada sore hari ini, lapangan sepak bola Putra Porsiba berubah menjadi lautan manusia, menjadi magnet yang berhasil menyedot jutaan pecinta sepak bola dari berbagai daerah, tidak terkecuali Bos Surya yang juga tidak mau ketinggalan menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Kita saksikan kini Putra Porsiba dari kaki Ojel lepaskan umpan kepada rekannya Indra, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan JC. Kembali kita saksikan kini penguasaan bola Dayat Arnold kepada Ipo berikan umpan kepada Ari Jack kepada Arai Suhendri, masih Arai melebar kepada Sumarna berikan kepada John, kerjasama yang cukup baik diperagakan pemain kesebelasan JC, datang membantu Ipo, melebar berikan kepada Koja kepada Sumarna kepada Koja, Arai Suhendri tercuri oleh Teguh kepada Ojel, lepaskan umpan Indra ini dan kita saksikan Indra berhasil melepaskan diri. Kita saksikan ya, karena memang sedikit terlambat support yang didapati oleh penyerang dari kesebelasan Putra Porsiba dan akhirnya Indra memutuskan untuk melepaskan tendangan jarak jauh saudara, dan akhirnya gagal saudara penonton. Tendangan yang dilepaskan oleh Indra masih melambung dan akhirnya kini tendangan gawang untuk kesebelasan JC. John ke belakang berikan kepada Koja, masih Koja angkat bola berikan kepada Arai Suhendri, ditanduk menjauh oleh pemain bertahan kesebelasan Putra Porsiba. Ojel teruskan umpan tetapi jatuh di kaki pemain kesebelasan JC lainnya. Dan saudara, kita saksikan kembali kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan permainan, melahirkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Porsiba. Lemparan ke dalam saudara penonton, kita saksikan untuk kesebelasan Putra Porsiba. Ojel kepada Teguh, tetapi umpan kiriman Teguh berhasil diantisipasi oleh Junet berikan kepada Ade Alvaro, kembali kini jatuh di kaki Nanda berikan umpan saudara. Kita saksikan Putra Porsiba, bangun serangan terpotong oleh Dayat Arnold saudara. Kita lihat kembali kini terjadi perebutan bola, dimenangkan pemain dari kesebelasan JC, diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Porsiba. Ya saudara penonton, Ipo berikan
berikan umpan kepada Ari Jack, masih Ari Jack kepada Wildan kepada Ari Jack kembali saudara, kombinasi 1-2 yang gagal karena itu gagal melepaskan umpan terusan dengan baik, dan kini Putra Persiba lakukan counter attack dari kaki pemain mereka saudara, penonton Periu dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan JC Ade Alvaro, nomor punggung 7 keluar, masuk Haji Dumung nomor punggung 12. Baik saudara, kita lihat dua penggede masing-masing kesebelasan setelah sebelumnya Anjero ditarik keluar, kini menyusul Ade Alvaro juga sudah terpaksa harus menepi saudara, dan tempatnya digantikan oleh Haji Dumung untuk bisa melanjutkan jalannya pertandingan babak yang pertama saudara penonton, dan kini kembali kesebelasan JC dari kaki pemain mereka Ari Jack berikan umpan kepada Haji Dumung, masih Haji Dumung lebar berikan kepada rekannya Sumarna, masih Sumarna. Ya, kita lihat meskipun sudut atau jarak tembak yang dimiliki oleh Sumarna cukup sempit, tetapi akhirnya Sumarna memilih untuk memaksakan melepaskan tembakan spekulasi dan akhirnya melambung dan tidak tepat sasaran, dan kini menghadirkan tendangan gawang untuk kesebelasan Putra Persiba. Ya saudara penonton, babak yang pertama terus bergulir, skor kacamata imbang tanpa gol 0 masih terjadi pada pertarungan sengit antara kesebelasan Putra Persiba bertanding berhadapan dengan kesebelasan JC saudara, perebutan selembar tiket terakhir ke babak semifinal dan juga menentukan tim manakah yang akan berjumpa dengan kesebelasan MDR. Terus kita gulirkan saudara, setelah kemarin Jaromumo bersama kesebelasan Tangerang Kita Peduli menjadi kontestan ketiga yang berhasil melaju ke fase final four, dan kita saksikan saudara penonton, kesebelasan JC kini bangun serangan, lepaskan umpan, kita lihat John Rafi kepada Sumarna saudara, masih terjadi perebutan bola udara, dimenangkan Arai John. Baik saudara penonton, kalau kita boleh memberikan penilaian angka dari 1 sampai 10, maka 9,9 saudara, kita berikan poin kepada penjaga gawang kesebelasan Putra Persiba Tegar pada pertandingan babak yang pertama ini saudara penonton. Penampilan nyentrik meskipun dari sisi badan kurang begitu ideal untuk menjadi sosok penjaga gawang saudara, dan kini nanda apa yang terjadi, seakan tidak mau kalah dengan John Mahendra, juga menunjukkan kapasitasnya sebagai penjaga gawang handal dari kesebelasan JC. Ya saudara penonton, panggung dari kedua penjaga gawang terjadi dan juga berbicara pada pertandingan babak yang pertama ini. Sementara saya ucapkan selamat sore kepada tokoh sepak bola Pondok Jagung Bos Doye yang juga hadir di lapangan sepak bola Putra Persiba. Saya ucapkan selamat sore, selamat datang dan selamat menyaksikan. Baik saudara penonton, kita saksikan babak yang pertama terus bergulir, dan kini Dayat Arnold bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas saudara bagi kesebelasan JC Gabo. Dayat Arnold melambung saudara, tendangan yang dilepaskan oleh Dayat Arnold, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan arena permainan. Tendangan gawang saudara penonton untuk kesebelasan Putra Persiba, kita saksikan lakukan sudah, jatuh di kaki pemain Putra Persiba olehnya ucuk ke belakang berikan kepada Royani, tetapi apa yang terjadi, wasit sudah memvonis bola keluar meninggalkan arena permainan. Lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan JC, Arai Suhendri ke belakang kepada Wildan kepada Arai, kembali kita saksikan saudara, kini datang Ibu lepaskan umpan terobosan kepada Haji Dumung, tetapi kita lihat saudara Tegar kembali berhasil memutus aliran umpan yang diperagakan oleh pemain dari kesebelasan Putra dari kesebelasan JC.
Baik saudara penonton, sosok penjaga gawang dari kesebelasan Putra Persiba mengingatkan kita juga dengan penjaga gawang nyentrik asal negara Meksiko Jos Campos yang juga nampaknya memiliki postur badan seperti tegar, tetapi kemampuannya di bawah Mister benar-benar membuat para penonton berdecak kagum, termasuk yang dilakukannya pada sore hari ini. Dan kembali terjadi kemelut di pertahanan Jesse. Ya saudara penonton, maksudnya cukup baik Nanda saudara. Kita lihat coba untuk melakukan peragaan serangan cantik seperti gol kedua, gol ketiga dari Manchester City tadi malam yang dicetak oleh Haaland dari kerjasama 4 pemain sehingga memudahkan Haaland untuk menceploskan bola pada gawang yang sudah kosong melompong. Tetapi kali ini umpan Nanda tidak terbaca oleh pemain dari kesebelasan Putra Persiba lainnya dan akhirnya membuat gagal tekanan dari kesebelasan Putra Persiba. Ya saudara penonton, kita lihat bola dibuang keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam saudara. Kita saksikan untuk kesebelasan JC akan terjadi Koja yang akan melakukan throw-in. Kita saksikan saudara penonton, berikan kepada Haji Dumung, masih Haji Dumung, pelanggaran terjadi dilakukan pemain kesebelasan JC. Putra Persiba sendiri masih menyimpan seorang Ricky Sofyan yang mungkin akan menjadi kartu as bagi kesebelasan Putra Persiba di sisa waktu pertandingan babak yang pertama atau babak yang kedua mendatang saudara penonton, di mana kini tendangan bebas bagi kesebelasan Putra Persiba. Indra kepada rekannya, berbahaya. Kita saksikan counter attack dilakukan kesebelasan JC dari kaki pemain mereka Arije, masih Arije 4 lawan 3. Cukup sigap penampilan lini pertahanan kesebelasan Putra Persiba saudara, dan kembali datang gempuran Dayat Arnold, kirim umpan tetapi tegar, membiarkan bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Baik saudara, kita saksikan kiri tendangan gawang bagi kesebelasan Putra Persiba akan terjadi. Saiful yang akan melakukan goal kick, lakukan sudah, angkat bola melambung ke tengah lapangan pertandingan, berikan kepada Nanda, dan kita saksikan kiri saudara John Raffi kepada Haji Dumung, terlepas dari jembatan offset saja. Kita saksikan Sumarna, masih Sumarna ke belakang kepada John, lepaskan umpan crossing. Kita saksikan berhasil dimentahkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Persiba. Counter attack dilakukan Putra Persiba tetapi gagal saudara, dan kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan JC. Koja, masih Koja, dorong bola berikan kepada Sumarna, masih Sumarna, masih Sumarna, masih Sumarna. Kita saksikan ke belakang kepada Koja, masih Koja, lepaskan crossing Koja. Ya saudara, peragaan serangan yang dilakukan pemain kesebelasan JC nampak harus terhenti karena asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi, pertanda pergerakan pemain kesebelasan JC berada pada posisi offside. Kembali gempuran dilakukan kesebelasan JC, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan Putra Persiba. Benar-benar sebuah tontonan yang sangat menarik kita dapatkan terjadi di lapangan sepak bola Putra Persiba. Tidak kurang dari 750 juta pasang mata saya prediksi hadir memadati lapangan sepak bola Putra Persiba, yang hadir untuk menjadi saksi hidup lahirnya pemenang terakhir yang akan melaju ke babak semifinal event turnamen Hercules Cup tahun 2022. Kembali saudara, kita saksikan Putra Persiba dari kaki MCH, angkat bola kepada Nanda yang dituju, masih Nanda, kontrol bola sejenak, Nanda kepada rekannya, Peri lucu, berbahaya, dan saudara, kembali kita saksikan kombinasi serangan 1-2 yang sebenarnya cukup baik dilakukan pemain dari kesebelasan Putra Persiba. Teguh berikan kepada Nanda, terpotong oleh Ipul dan kiri John, masih John mendribble bola John dari tengah lapangan pertandingan, melebar ke
kepada Sumarna, masih Sumarna, satu pemain dilewati Sumarna, masih Sumarna, berikan kepada Arai Suhendri, masih Arai, berikan kepada Jam, melebar kepada rekannya Haji Domo. Kita saksikan saudara penonton, offside dialami oleh pemain dari kesebelasan JC Haji Dumung dan akhirnya gagal membuat tekanan dari kesebelasan JC membahayakan lini pertahanan. Kita temukan jawabannya beberapa saat lagi saudara. Dan informasi turnamen Hercules Cup tahun 2022 untuk hari Senin dan hari Selasa kita liburkan 2 hari dan kita berjumpa pada hari Rabu dan hari Kamis, di mana hari Rabu akan terjadi pertandingan antara kesebelasan TKP yang akan berhadapan dengan kesebelasan West Junior, sementara hari Kamis akan bertanding kesebelasan MDR yang akan berhadapan dengan pemenang pertandingan pada sore hari ini. Baik saudara, babak yang kedua Putra Persiba dengan kesebelasan JC bergulir masih bersama Wahyu Ardiansa dan Bapak Haji Hoirullah yang mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Kesebelasan JC tancap gas dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Putra Persiba, tetapi sangat disayangkan pergerakan yang dilakukan oleh Ari Jack gagal dan kita lihat saudara umpan kiriman Ojel tetapi membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan JC akan terjadi, kita saksikan saudara penonton, akan dilakukan oleh Wildan berikan kepada John, pelanggaran handsball terjadi dilakukan pemain dari kesebelasan Putra Persiba. Tendangan bebas saudara untuk kesebelasan JC, Dayat Arnold yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas, lakukan sudah. Dayat Arnold berikan kepada Haji Dumung, pantulkan bola kepada Ibu, terjadi perebutan bola. Ricky Sofian, pemain yang masuk di babak yang kedua, terlanggar oleh pemain dari kesebelasan JC John dan akhirnya tendangan bebas untuk kesebelasan Putra Persiba. Gelandang pengangkut air dari kesebelasan Putra Persiba, legenda hidup sepak bola Kota Tangerang saudara MCH, kirim umpan berikan kepada rekannya Taufik yang dituju, tetapi sangat disayangkan kita saksikan saudara peragaan serangan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Putra Persiba sementara gagal karena pergerakan yang dilakukan oleh Taufik berada pada posisi offside. Tendangan bebas saudara sudah dilakukan dan kini bola dalam penguasaan Cawan, tetapi wasit kembali meniup beriking. Tendangan bebas untuk kesebelasan Putra Persiba. Cawan berikan umpan kepada Ricky, terpotong oleh Ipul dan kita saksikan saudara kini kesebelasan JC dari kaki Sumarna, Arai Suhendri. Oh saudara, tertutup ruang gerak pemain dari kesebelasan JC dan akhirnya bola berhasil ditangkap oleh penjaga gawang dari kesebelasan Putra Persiba Tegar. Selamat sementara gawang dari kesebelasan Putra Persiba. Baik saudara, kita saksikan kembali kini pertandingan babak yang pertama. Bergulir bola dari kaki Ipul berikan kepada Ari Jack, masih Ari Jack saudara, dibayang ketat oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Persiba dan kita saksikan pergerakan bola kembali keluar meninggalkan arena permainan. Bola jatuh di kaki Ojel, umpan kiriman yang kurang cermat dikirimkan oleh Ojel dan akhirnya kini lemparan ke dalam terjadi untuk kesebelasan JC. Koja saudara berikan umpan tetapi terlalu deras dan akhirnya bola dibiarkan keluar meninggalkan lapangan permainan. Kembali kepada para pedagang khususnya dan penonton turnamen Hercules Cup tahun 2022 untuk hari Senin dan Selasa kita liburkan 2 hari dan kita berjumpa di hari Rabu dan hari Kamis pada pertandingan semifinal pertama dan semifinal kedua. Di hari Rabu akan menyuguhkan pertandingan kesebelasan TKP dengan kesebelasan West Junior dan di hari Kamis mempertandingkan kesebelasan MDR berhadapan dengan pemain
pemenang pertandingan pada sore hari ini. Artinya semakin menarik, semakin krusial tiket yang diperebutkan oleh kontestan yang berlaga pada penyelenggaraan event turnamen yang dipertandingkan di lapangan sepak bola Putra Porsiba yang diprakarsai oleh Grup Jaya. Kita saksikan kembali pertandingan babak yang kedua bergulir. JC membangun serangan saudara dari kaki Ipo, lepaskan kepada Haji Dumung, tetapi perebutan bola udara yang akhirnya berakhir dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara, kini tendangan gawang bagi kesebelasan Putra Porsiba akan terjadi. Kita saksikan Saiful lakukan sudah angkat bola melambung ke seperempat lapangan permainan. Ricky Sofian berikan kepada Nanda, masih Nanda terlepas yang gagal dan kembali Nanda berhasil mencuri bola, tetapi sangat disayangkan umpan kiriman Nanda terbaca oleh pemain bertahan dari kesebelasan JC. Counter attack dilakukan kesebelasan JC saudara dari kaki Arijek, masih Arijek saudara kuasai bola, lepaskan crossing kepada Haji Dumung yang dituju datang Sumarna. Haji Dumung tercuri oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Porsiba dan kembali kita saksikan saudara penonton angkat bola jatuh di kaki Dayat Arnold berikan kepada Ipu, pelanggaran dan wasit pergantian pemain kesebelasan JC. Arijek keluar nomor punggung 5, Kelvin masuk nomor punggung 20. Baik saudara, kita saksikan agen Bauntani, arsitek tim dari kesebelasan JC yang dimanajeri oleh Bos Ketoy, kembali coba memanfaatkan kuota pergantian pemain kesebelasan JC untuk mengubah alur permainan dari kesebelasan JC yang juga masih paceklik gol pada pertandingan babak yang kedua ini, di mana kita saksikan kini kembali crossing cantik dan offside saudara. Kita lihat sebelumnya terjadi dialami oleh pemain dari kesebelasan Putra Porsiba dan akhirnya kini tendangan bebas saudara untuk kesebelasan JC. Dayat Arnold yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, angkat bola berikan kepada Sumarna, masih Sumarna, tetapi kembali bola berhasil diantisipasi oleh barisan bertahan kesebelasan Putra Porsiba yang tampil cukup baik meredakan setiap gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan JC. Setidaknya pada pertandingan babak yang kedua ini saudara, di mana cover dan juga intercept yang cukup baik dilakukan oleh pemain bertahan kesebelasan Putra Porsiba. Dan kini tendangan bebas saudara penonton untuk kesebelasan Putra Porsiba. Ojel lepaskan umpan langsung berikan kepada Peri Ucup, terlibat perebutan bola udara dan kembali kita saksikan kini bola jatuh di kaki Nanda. Oh saudara, inilah gelandang yang benar-benar mencuri perhatian pada turnamen Hercules Cup tahun 2022 kali ini saudara, di mana kita saksikan beberapa kali berhasil mempertontonkan skill yang cukup menarik. Bahkan pada pertandingan sore kali ini pun kita saksikan kini kesebelasan Putra Porsiba dari kaki Taufik Messi lepaskan umpan berbahaya. Kita lihat datang support Ricky Sofiano. Pelanggaran saudara, kita saksikan diponis dilakukan oleh sang pengadil. Kini JC berbalik menekan saudara penonton dari kaki Arai Suhendri, berikan kepada Sumarna. Oh saudara, kita melihat penampilan lugas tanpa kompromi dilakukan oleh barisan bertahan kesebelasan Putra Porsiba. Nanda, masih Nanda, berikan kepada rekannya Ricky Sofian, terpotong oleh pemain bertahan dari kesebelasan JC. Dan kita saksikan saudara, pelanggaran handsball terjadi dilakukan pemain Putra Porsiba. Peluang bagi JC, Haji Dumung. Sangat amat disayangkan kita saksikan saudara, Haji Dumung yang berhasil berkelit dari himpitan pemain bertahan kesebelasan Putra Porsiba, gagal menyuplai umpan terusan dengan baik dan akhirnya gagal saudara upaya kesebelasan JC untuk bisa membahayakan gawang dari kesebelasan Putra Porsiba pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini tendangan bebas saudara untuk
untuk kesebelasan Putra Persiba. Ya saudara penonton, Wildan melewati satu pemain, dua pemain Wildan, dan akhirnya kita saksikan saudara tertutup ruang gerak pemain kesebelasan JC. Lemparan ke dalam saudara penonton, kita saksikan Wildan ke belakang berikan kepada John, masih John. Dua pemain dari kesebelasan JC saudara nampak diponis berdiri pada posisi offside, dan akhirnya gagal peluang bagi kesebelasan JC untuk leading atas lawannya kesebelasan Putra Persiba. Baik paceklik gol dan juga keran gol yang masih mampet dialami oleh pemain dari kedua kesebelasan yang bertanding, baik itu dari kesebelasan Putra Persiba ataupun lawannya kesebelasan JC saudara. Di sini dibutuhkan tipikal pemain dengan tipikal world class saudara, karena biasanya pemain dengan tipikal tersebut mampu menjadi pembeda ketika tim yang dibelanya sedang mengalami paceklik gol, baik itu dari kesebelasan Putra Persiba ataupun lawannya dari kesebelasan JC. Pertanyaan kemudian muncul, siapakah pemain yang kemudian kita saksikan bersiap? Arai Suhendri membentur pagar betis saudara, datang bantuan Ipul, melebar berikan kepada Wildan, masih Wildan saudara, kita saksikan Nanda gagal dan kini Wildan melewati hadangan dua pemain, dan wasit pergantian pemain JC. Junet keluar, Junet nomor punggung 6 keluar, masuk Robert nomor punggung 14. Ya cedera saudara nampaknya dialami si pemilik tendangan 80 juta Junet saudara penonton. Jadwal event turnamen sepak bola yang begitu padat akhirnya membuat otot kaki Junet nampaknya agak sedikit tertarik saudara. Kita doakan saja tidak akan ada apa-apa yang dialami oleh bos kelapa puding JA6. Baik saudara penonton, kita saksikan sebuah pergantian pemain dilakukan kesebelasan JC, dan kembali ke pertandingan mengalir peluang bagi Putra Persiba berbahaya. Pelanggaran saudara dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Putra Persiba, dan tendangan bebas sudah dilakukan. Kembali kiri JC, bangun serangan Haji Dumung, ditanduk menjauh oleh pemain bertahan kesebelasan Putra Persiba Ricky Sofian, kerjasama berikan kepada rekannya saudara penonton Ferry Ucup. Ricky Sofian lepaskan tendangan, saudara masih melebar dari titik sasaran tendangan yang dilepaskan oleh Ricky Sofian, dan kita saksikan kini Robert berikan umpan kepada Kelvin, masih Kelvin berikan umpan kepada Haji Dunung, tetapi terupas yang terbaca oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Persiba. Kita saksikan kiri Putra Persiba dari kaki Ricky Sofian berhasil diheading oleh pemain bertahan dari kesebelasan JC, dan akhirnya saudara kita saksikan datang lagi gempuran dari kaki Royani kepada Nanda. Terupas 1-2 yang gagal diperagakan pemain kesebelasan Putra Persiba, dan kiri counter attack coba diupayakan oleh kesebelasan JC dari kaki John Rafi. Masih John berikan umpan. Saudara penonton, apa yang terjadi dengan kesebelasan JC pada pertandingan babak yang kedua ini? Pola serangan mereka kurang tertata dengan baik, dan kita saksikan kini kesebelasan Putra Persiba mengancam dan berpotensi leading atas lawannya kesebelasan JC ketika pelanggaran dilakukan Ipul kepada Ricky Sofian. Tendangan bebas saudara kita saksikan untuk kesebelasan Putra Persiba. MCH yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Putra Persiba. Kita nantikan bersiap Khotib melakukan tendangan bebas, tetapi saudara masih lemah, dan bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Mahendra. Kembali kiri serangan dilakukan kesebelasan JC dari kaki Sumarna, masih Sumarna. Khotib kembali benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik saudara, sebagai holding midfielder, sebagai gelandang pencuci piring dari kesebelasan Putra Persiba, berhasil memutus aliran umpan yang diperagakan pemain JC, dan kembali MCH berhasil memutus pergerakan umpan pemain JC. Masih Kelvin lewati satu pemain, berikan arah. Lagi-lagi
penampilan lugas yang dilakukan oleh lini pertahanan dari kesebelasan Putra Persiba berhasil meredam agresivitas permainan dari kesebelasan JC Ipul. Play on saudara karena advantage ball untuk kesebelasan JC, dan kini counter attack dilakukan kesebelasan Putra Persiba. Ricky Sofian berhadapan dengan pemain bertahan kesebelasan JC Koja. Ya, kita lihat ini Robert akhirnya berhasil meredakan manuver yang dilakukan pemain kesebelasan Putra Persiba. Wildan angkat bola berikan kepada Arai Suhendri, dan kini bola menghampiri Ojeo. Ojeo lepaskan umpan kurang cermat, jatuh di kaki Arai. Arai kepada Kelvin, masih Kelvin terlepas kepada Haji Numong. Saudara, kita lihat benar-benar luar biasa penampilan lini pertahanan kesebelasan Putra Persiba pada pertandingan sore hari ini. Ricky Sofian, kita saksikan Ferry Ucup coba menyelinap, terjadi perebutan bola yang sangat sengit, dan akhirnya perebutan bola tersebut berakhir dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Drama yang sangat luar biasa kita rasakan sedang terjadi di lapangan sepak bola Putra Persiba. Sang empunya stadion masih kesulitan untuk bisa menghadirkan gol ke gawang dari tim asal Perigi Lama di bawah komando Bos Ketoy kesebelasan JC Kawo. Dan kita saksikan kini kesebelasan kesebelasan Putra Persiba bangun serangan, tetapi penjaga gawang Mahendra berhasil memutus upaya yang dilakukan pemain kesebelasan Putra Persiba. Dan kini kesebelasan JC bangun serangan dari kaki John kepada Sumarna. Bola liar kini menghampiri pemain kesebelasan JC Ipul, memanfaatkan lebar lapangan. Kita saksikan Robert, masih Robert lepaskan umpan kepada Arai. Lagi-lagi saudara, sangat amat disiplin lini pertahanan dari kesebelasan Putra Persiba, menggalang setiap jengkal areal pertahanan kesebelasan Putra Persiba. Kembali kini JC dari kaki Koja, salah umpan jatuh di kaki Ojeo. Ricky Sofian tercuri oleh Koja. Dayat Arno tidak mau ambil resiko, langsung diintercept menjauh saudara. Kita saksikan Sumarna berikan kepada John kepada Sumarna kepada John Rafi, melebar berikan kepada Kelvin. Kita saksikan para pemain dari kesebelasan JC terus mengurung lini pertahanan Putra Persiba. Sumarna lepaskan umpan aja ngomong, dan hampir saja kita saksikan saudara peragaan serangan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan JC berhasil menemukan celah di lini pertahanan kesebelasan Putra Persiba. Beruntung saja saudara penonton, Haji Dumung, striker yang memang pandai menyelinap dalam jempitan pemain bertahan dari kesebelasan Putra Persiba. Striker yang memang saudara penonton sering kali mendapatkan bola tepat di kakinya dan tinggal menceploskan bola pada gawang yang sudah kosong melongkong. Itu sudah dilakukannya saudara, tetapi sangat disayangkan bendera offside sudah terlanjur dikibarkan oleh asisten penadil, dan akhirnya menggagalkan upaya kesebelasan JC untuk leading atas lawannya kesebelasan Putra Persiba. Kembali saudara penonton, kita saksikan babak yang kedua terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Duel untuk menempati tim terakhir yang akan melaju ke babak semifinal penyelenggaraan event turnamen Hercules Cup tahun 2022 terus kita pertandingkan, dan pelanggaran beserta kartu kuning nampak dihadiahkan oleh sang pengadil bagi pemain kesebelasan Putra Persiba. Baik saudara, kita saksikan sudah hadir komunitas orang terlanjur senang Bospen dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di lapangan sepak bola Putra Persiba, saudara penonton yang juga merupakan donatur dari kesebelasan Putra Persiba pada pertandingan sore kali ini. Saya ucapkan selamat sore, selamat datang dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan pada sore kali ini. Dan kembali saudara, ini tendangan bebas bagi kesebelasan Putra Persiba setelah offside dialami oleh Sumarna. Ferry Ucup, saudara penonton, kita saksikan menyelinap dari sisi kiri pertahanan kesebelasan JC, tarik bola kepada Nanda, masih Nanda saudara, kita lihat berhasil berkelit lepaskan umpan
umpan terlalu terburu-buru saudara, dan akhirnya bola dengan mudah diantisipasi oleh lini pertahanan dari kesebelasan JC. Lemparan ke dalam saudara penonton untuk kesebelasan Putra Persiba, Ricky Sofian yang akan melakukan throw-in saudara. Kita nantikan kepada siapa bola akan diarahkan. Ricky Sofian bersiap melakukan throw-in bagi kesebelasan Putra Persiba. Mundur beberapa langkah Ricky Sofian saudara, lakukan sudah langsung menuju kotak penalti kesebelasan JC. Beruntung bola berhasil diantisipasi oleh John. Serangan balik kita saksikan saudara penonton. Gagal pemain kesebelasan JC saudara Kelvin untuk bisa melewati hadangan pemain dari kesebelasan Putra Persiba. Dan akankah pertandingan pada sore kali ini kembali harus ditentukan ke dalam adu tendangan penalti saudara, setelah kedua kesebelasan masih berbagi hasil imbang 0-0 tanpa gol sementara pada pertandingan babak yang kedua. Karena kemarin pun kita ketahui kesebelasan TKB berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan kesebelasan SRD dalam adu tendangan penalti. Kita saksikan bersama-sama saudara penonton, kini kesebelasan JC bangun serangan dari tengah lapangan pertandingan kombinasi 1-2 mereka peragakan. John berikan kepada Arai, berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Persiba. Datang lagi gempuran dan wasit pergantian pemain Putra Persiba. Taufik Messi keluar, masuk Iwan nomor punggung 11. Dan kita saksikan saudara pergantian pemain berikutnya dilakukan kesebelasan Putra Persiba pada pertandingan babak yang kedua ini, di mana kita lihat Taufik Messi harus ditarik keluar dan masuk rekan senegaranya Iwan. Kita saksikan saudara penonton tibanya bos OTS, bos Pendi pada pertandingan sore kali ini. Akankah berimbas positif bagi kesebelasan Putra Persiba yang masih mengalami deadlock atas lawannya kesebelasan JC? Itu sudah dilakukan di lapangan sepak bola Putra Persiba. Ya, ini dia bos Pen dari orang terlanjur senang yang merupakan donatur dari kesebelasan Putra Persiba sudah hadir. Saya ucapkan selamat sore, selamat datang dan selamat menyaksikan kembali saudara penonton kesebelasan Putra Persiba bangun serangan. Bendera offside kita saksikan dikibarkan oleh asisten pengadil saudara. Kita lihat apa yang sedang terjadi pada pertandingan sore hari ini. Sedikit keteteran kesebelasan JC bertanding berhadapan dengan agresivitas permainan dari kesebelasan Putra Persiba pada pertandingan babak yang kedua ini saudara penonton, di mana kembali kini bola dikuasai pemain dari kesebelasan JC. Salah umpan saudara. JC sendiri masih menyimpan Ade Mustari saudara. Gelandang yang kini ratingnya juga masih mencuat dan juga terus menanjak saudara penonton, bahkan menggeser beberapa gelandang spesialis Tarkam saudara setelah comeback dari cedera panjangnya. Kita nantikan di sisa waktu yang ada, akankah arsitek tim kesebelasan JC Bang Tani akan memasukkan Ade Mustari. Dan kita lanjutkan kembali saudara penonton, babak yang kedua terus bergulir. Kembali aliran umpan yang diperagakan pemain dari kesebelasan JC berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Putra Persiba. Tegar kirim umpan berikan kepada Ferry Ucup, dan kembali kita saksikan saudara bola jatuh dalam penguasaan Ipul. Ipul bekerja sama kepada rekannya. Kembali saudara bola kini menghampiri Koja berikan umpan kepada Robert. Kita saksikan saudara penguasaan bola diperagakan pemain dari kesebelasan JC, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya saudara penonton, sisa waktu yang ada yang coba terus dipertandingkan oleh pemain dari kedua kesebelasan yang bertanding pada sore kali ini saudara. Kita semua sepakat dimanapun yang berhasil mencetak gol di sisa waktu yang ada akan menjadi golden goal yang akan menghantarkan langkah mereka
melaju ke babak semifinal. Dan kita saksikan saudara penonton kembali gempuran bertubi-tubi yang juga terus dilakukan pemain kesebelasan JC. Selalu saja berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang kesebelasan Putra Persiba Tegar. Tegar kirim umpan berikan kepada Ricky Sofyan dan kini Wildan, masih Wildan mendribble bola, lepaskan umpan kepada Sumarna, masih Sumarna, terlepas kepada Arah. Jam kembali saudara, lepaskan shooting, tetapi pertahanan Grendel yang cukup baik dilakukan Putra Persiba, dan tertek Putra Persiba Ferry Ucup. Koja saudara berhasil menutup ruang gerak pemain dari kesebelasan Putra Persiba, dan kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kita saksikan untuk kesebelasan Putra Persiba. Siapakah yang akan melakukan? Sudah lakukan kini Royani. Tidak jelas apa yang dilakukan oleh Royani, mengumpan atau menembak. Yang jelas bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya saudara, adu tendangan penalti nampak sudah ada pada dalam bayang-bayang pendukung dari kedua kesebelasan yang bertanding, baik dari kesebelasan Putra Persiba ataupun lawannya kesebelasan JC. Saudara, kita semua sepakat kedua kesebelasan sama-sama mempertontonkan dan juga menyuguhkan pertandingan yang cukup menarik, berhasil membius jutaan pasang mata yang hadir di lapangan sepak bola Putra Persiba, yang hadir untuk menghabiskan akhir pekan mereka saudara, di mana kita lihat ini kesebelasan Putra Persiba dari kaki Ferry Ucup, lepaskan umpan Nanda. Saudara, kita saksikan Nanda kepada Ferry Ucup kembali. Kita saksikan bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Mahendra. Arai Suhendri berikan kepada Kelvin, terebut kembali oleh pemain kesebelasan Putra Persiba. Kita saksikan kini Cawang, masih Cawang berikan kepada Ferry Ucup kepada Cawang. Kembali kita saksikan berbahaya. Ricky Sofyan menangis duel bola udara, di-heading oleh Koja, dan kita saksikan kembali terjadi perebutan bola. Dan ya tahan dulu, wasit tahan dulu. Ya ada yang cedera. Ya, satu pemain Putra Persiba sedang cedera. Tahan dulu Koja, tahan. Ya, kita lihat saudara penonton, nampak pertandingan sementara tertunda sejenak. Satu pemain kesebelasan Putra Persiba, Royani, yang nampaknya sedang mengalami gangguan cedera. Kita lihat ekspresi para pemain dari kedua kesebelasan beserta penonton yang hadir pada pertandingan sore kali ini saudara. Tidak terlupa Bos Doyek yang juga masih setia menyaksikan pertandingan pada sore kali ini, yang juga tidak mau ketinggalan untuk menjadi saksi hidup lahirnya pemenang terakhir yang akan melaju ke babak semifinal penyelenggaraan event turnamen Hercules Cup tahun 2022. Baik saudara, kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang kedua, di mana kini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Persiba akan terjadi dari sisi kiri pertahanan mereka. Ojel saudara yang akan melakukan throw-in bagi kesebelasan Putra Persiba. Kita saksikan Ojel dan kos-kosan. Dan kepada penonton yang merasa kehilangan kunci sepeda motor jenis motor Honda Vario ya, silakan diambil di sumber pengeras suara. Kepada penonton yang merasa kehilangan kunci sepeda motor, silakan diambil di sumber pengeras suara. Terima kasih. Baik saudara, akhirnya tos-tosan alias adu tendangan penalti menjadi akhir cerita. Ya, yuk. Pertandingan pada sore ini saudara. Boleh. Di mana setelah kedua kesebelasan
hanya mampu bermain imbang tanpa gol 0. Dan seperti biasa kerjasama penonton untuk tidak terlalu jauh memasuki kotak penalti sebelah utara, tempat yang akan dilangsungkannya adu tendangan penalti pada sore hari ini. Baik saudara penonton, JC Kabel.